Bab 75. Keesokan harinya Sasi diperbolehkan pulang. Sang ibu, Renata, Elkan bahkan Setia semuanya masih menemani Sasi. Cucu Oma, sekarang kita pulang ya, ujar Ibu Rini mengajak Baby Celo berbicara. Mas, lebih baik kamu pulang saja, ujar Sasi pada Setia. Sejak Sasi melahirkan Setia memang menemaninya sampai hari ini. Tidak, aku ingin mengantar anak kita pulang. Setia lagi menolak. Keberadaannya tentu membuat Sasi tidak nyaman. Tapi Ibu Rini meminta Sasi untuk bersabar, karena biar bagaimanapun Setia tetaplah ayah dari bayinya. Sasi melirik Elkan, tersenyum tipis. Posisi Elkan saat ini pastilah sama tidak nyamannya. Tapi pria itu mencoba mengerti dan memberikan ruang untuk Setia. Siang itu Sasi kembali ke rumahnya. Di sanalah Sasi kembali meminta Setia untuk pulang. Tidak, aku akan menginap di sini dan tolak Setia. Mas, kamu lupa kita sudah bercerai. Sela Sasi, spontan membuat Setia bungkam. Aku bisa merawat Baby Celo sendiri. Sasi yang kesal pun segera berlalu pergi menuju kamarnya. Ibu Rini mengusap bahu Setia, berharap Setia mengerti dengan keputusan Sasi. Sayang, kamu haus ya? Sasi tersenyum seraya menyusui bayi mungilnya. Sasi, panggil Ibu Rini masuk ke dalam kamar. Bu, Sasi tersenyum. Ibu Rini duduk di tepi ranjang. Malam ini ibu tidur di sini ya, ujarnya. Mengerti jika malam-malam selanjutnya akan melelahkan untuk Sasi. Tidak usah bu, aku bisa mengurus Baby Celo sendiri. Tapi nak, kamu akan lelah, setidaknya ibu ingin menemani. Aku tidak apa-apa, wajar kan jika seorang ibu merasa lelah. Ibu tidur saja ya, di kamar ibu. Sasi tetap menolak. Tidak ingin tidur ibunya terganggu dengan tangisan anaknya. Ya sudah, kalau ada apa-apa panggil ibu ya. Iya bu. Perkataan sang ibu memang benar adanya. Sepulang dari rumah sakit membuat tubuh Sasi lelah. Belum lagi dengan Baby Celo yang meminta ASI hampir setiap saat. Membangunkan tidurnya, benar-benar melelahkan. Tapi Sasi menikmatinya, merasakan apa yang ibunya dulu rasakan saat mengurusnya. Setia, Ibu Rini yang membuka pintu sedikit terkejut, melihat Setia yang kembali mendatangi rumahnya. Bu, Setia mencium punggung tangannya. Saya ingin menjenguk Baby Celo, ujarnya. Respon buruk Sasi kemarin seperti tidak dihiraukan olehnya. Oh iya, silakan masuk. Ibu Rini menuntun langkah Setia ke arah ruang keluarga, di mana ada Sasi yang tengah menyusui Baby Celo. Mas Setia, Sasi yang melihat kedatangan Setia pun seketika menunjukkan wajah masamnya. Ia mengerti, mungkin Setia sangat bahagia karena bayi mereka telah lahir dengan selamat. Tapi setidaknya Setia harus tetap ingat, jika mereka sudah bercerai tidak perlu terlalu intens mengunjunginya. 1 jam berlalu, Setia tak juga pergi, tetap bersikap santai seolah ia masih tinggal bersama. Oh ini aku berikan perlengkapan bayi untuk Baby Celo. Setia hampir lupa dengan belanjaan yang dibawanya. Ia segera memberikannya pada Sasi. Terima kasih mas. Sasi, ada Elkan datang, ujar sang ibu, menghampiri Sasi yang masih berada di ruang keluarga. Dari kejauhan Elkan melihat Setia yang sudah lebih dulu datang. Elkan berusaha bersikap sesantai mungkin dan meredam kecemburuannya. Elkan, Sasi tersenyum melihat kedatangan Elkan. Ini aku bawa cake strawberry kesukaanmu dan juga ada perlengkapan bayi, ujarnya, memberikan beberapa paper bag pada Sasi. Terima kasih ya. Setia memperhatikan itu. Senyum yang mereka Sasi kini hanya ditunjukkan untuk Elkan. Sebentar ya. Sasi bergegas ke dapur, membuatkan minum untuk Elkan juga membuka cake yang dibawanya. Ini kita makan sama-sama saja. Sasi memberikan cake tersebut pada Setia juga pada Elkan. Aku sudah kenyang. Untukmu saja, tolak Elkan. Tidak, kamu juga harus mencicipinya.
Paksa Sasi menyuapi keik tersebut. Setia yang masih memperhatikan keduanya semakin merasa tidak nyaman saja. Ia pun berdiri dari duduknya. "Sepertinya aku harus pulang," ucapnya kemudian. "Hati-hati ya Mas," balas Sasi singkat. Setia melangkah pergi dengan wajah jengkelnya. "Mas, ayo sarapan," ujar lembut Renata, melihat Daniel yang tengah menuruni anak tangga menuju ke arah meja makan. "Aku buatkan makanan kesukaanmu ini," sambungnya. Masih berkutat di dapur, masakannya hampir selesai tapi kepala Renata tiba-tiba sakit. Sakit yang gitu mencengkram kepalanya. "Terima kasih ya sayang." Daniel duduk di kursi makan. "Sayang, kamu kenapa?" Melihat Renata yang memijat pelipisnya, rasa sakit itu membuatnya benar-benar tidak bisa bicara. Pandangannya mulai kabur dan perlahan menjadi gelap. Hanya samar-samar terdengar suara Daniel yang panik memanggil namanya berulang kali. "Sayang, bantuin sayang." Daniel yang panik pun segera menggendong Renata, memasukkannya ke dalam mobil, dan bergegas membawa Renta ke rumah sakit. Sebagai seorang dokter yang setiap hari bekerja di rumah sakit ini tentu hal biasa untuknya. Tapi Daniel tetaplah pria biasa. Ia tidak bisa meredam kegelisahannya menunggu Renata yang tengah ditangani di ruang IGD. Daniel tentu berharap pingsan yang dialami Renata hanyalah kurang darah, vertigo atau sebatas penyakit ringan lainnya. "Anda keluarga pasien," suara seorang dokter pria yang baru keluar dari IGD, membuyarkan lamunannya. "Iya, saya suaminya. Saya ingin bicara." Daniel mengikuti langkah sang dokter menuju ke ruangannya. Perasaan cemas Daniel semakin tidak terkendali. Ini bukan pertanda baik. Daniel sangat mengenal kondisi ini. Di saat ia saling beradu pandang dengan sang dokter yang mungkin akan menyampaikan berita buruk untuknya. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan istri saya?" Daniel berusaha tenang. "Terjadi komplikasi pada pasien setelah operasi pengangkatan rahim yang dilakukannya." Daniel menghela nafas gusar. Tebakannya benar, walau dokter mengatakan tidak perlu khawatir, dan akan berusaha menyembuhkan penyakit yang kini diderita Renata. Tetap saja itu tidak bisa membuat Daniel tenang. Pria itu mengusap kasar wajahnya, bingung bagaimana harus menjelaskan semua ini pada Renata. Daniel keluar dari ruangan tersebut. Dilema seolah mengikuti langkahnya. Harus mengatakan ini semua dengan sang istri atau tidak? "Mas," panggil Renata yang sudah tersadar, masih dengan suara yang lemah, melihat Daniel berjalan menghampirinya. "Kamu dari mana saja Mas?" Daniel menyeret kursi tunggal, duduk di sisi Renata. "Bagaimana keadaanmu? Apa masih pusing?" Menatap wajah Renata yang masih memucat sedikit. "Kamu dari mana saja Mas?" Balik menatap wajah Daniel yang tampak risau. "Apa tadi aku pingsan?" "Ya, tadi kamu pingsan. Maaf aku kembali merepotkanmu." Seorang suami tidak pernah merasa direpotkan. "Lalu aku kenapa Mas? Aku sakit apa?" cecar Renata. Daniel tertunduk. Tidak sanggup melihat wajah sang istri yang sudah ceria, mungkin akan kembali meredup jika mengetahui semuanya. "Mas, kenapa diam saja? Apa yang terjadi padaku?" Renata kembali bertanya, mulai cemas melihat Daniel yang tetap membisu. "Mas, katakan," desaknya, meraih tangan Daniel. "Katakan Mas, apa yang terjadi padaku?" Renata menuntut jawaban. "Dokter mengatakan terjadi komplikasi pasca operasi yang kamu jalani." Masih dengan tertunduk Daniel mengatakan itu semua, memilih jujur dan mengatakan semuanya pada Renata. Sekalipun hal itu akan membuat Renata kembali rapuh, Daniel yakin bisa menguatkannya.